Oke, selamat malam kakak-kakak, besti-besti, dan buat semuanya. Kita lanjutkan dengan Pitiko bagaimana racun emosional ditularkan. Ya, pikir manusia seperti ladang kosong, bergantung benih apa yang ditaburkan di atasnya. Dan pikiran manusia sudah terinfeksi. Hal itu sudah berlangsung selama ribuan tahun yang lalu. Pikiran manusia yang terinfeksi telah ditularkan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Ketika manusia terlahir, emosional pikiran, emosional tubuh sepenuhnya sehat. Namun ketika usia 3 atau 4 tahun, luka pertama mulai muncul dalam emosional tubuh dan mulai terinfeksi oleh racun emosional. Tetapi ketika Anda memperhatikan anak usia 2 atau 3 tahun, lihat bagaimana mereka berperilaku. Mereka hanya bermain setiap waktu. Anda melihat mereka tertawa setiap waktu. Imajinasinya sangat hebat. Dan cara mereka bermimpi adalah sebuah petualangan untuk bereksplorasi. Ketika ada sesuatu yang salah, mereka segera bereaksi dan membela dirinya. Dan kemudian mereka hanya mengabaikannya dan mengalihkan perhatiannya pada apa yang sedang dilakukannya, yaitu untuk bermain kembali, untuk bereksplorasi dan bersenang-senang kembali. Mereka hidup pada saat ini. Mereka hanya hidup pada saat ini saja. Mereka tidak malu dengan apa yang telah terjadi. Mereka tidak khawatir dengan masa depan. Anak kecil mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Dan mereka tidak merasa takut untuk mencintai. Saat yang paling bahagia dalam hidup kita adalah ketika kita bermain layaknya seperti anak-anak. Ketika kita bernyanyi dan menari. Ketika kita menjelajah dan menciptakan kesenangan. Sangatlah menyenangkan. Ketika kita berperilaku seperti seorang anak kecil, sebab ini adalah pikiran normal. Manusia, suatu kecenderungan bagi manusia normal. Seperti anak-anak, kita polos dan lugu. Sangatlah wajar bagi kita untuk mengungkapkan cinta. Tetapi, apa yang terjadi pada diri kita? Apa yang terjadi pada dunia? Apa yang terjadi ketika kita masih anak-anak karena orang dewasa di sekitar kita sudah memiliki penyakit mental, dan penyakit mental ini sangatlah menular. Bagaimana mereka menularkannya kepada kita? Mereka menarik perhatian kita dan mereka mengajarkan kepada kita untuk menjadi seperti mereka. Begitulah caranya. Bagaimana kita menularkan penyakit mental ini kepada anak-anak kita. Begitulah bagaimana orang tua kita, guru kita, saudara kandung kita, seluruh masyarakat yang sudah mengidap penyakit mental menginfeksi kita dengan penyakit ini. Mereka menarik perhatian kita dan menyampaikan informasi ke dalam pikiran kita melalui pengulangan. Begitulah cara kita belajar. Begitulah cara kita memprogram pikiran manusia. Masalahnya terdapat pada program yang menanamkan berbagai informasi yang telah kita simpan di dalam pikiran kita dengan cara menarik perhatian. Kita mengajarkan bahasa kepada anak-anak, mengajarkan cara membaca, bagaimana berperilaku, dan bagaimana untuk bermimpi. Mereka mendominasi atau menundukkan manusia dengan cara yang sama ketika mereka
menjinakkan binatang atau hewan peliharaannya. Dengan cara memberikan hukuman dan hadiah atau ganjaran, semua kelihatan sangatlah wajar. Apa yang kita sebut pendidikan belumlah layak, tetapi hanya sarana untuk mendominasi atau menundukkan manusia. Nah, ya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Sukses buat semuanya.